Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fisika. Kita kembali pada kesempatan ini melakukan pembelajaran, tentunya mata pelajaran fisika yang sobat semua sangat sukai. Ya, saya dengan Mr. Kenju. Pada hari ini sobat kita akan bahas lanjutan dari materi yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu titik berat. Nah, pada hari ini kita akan bahas yang namanya fluida statis. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang fluida, maka itu berdasarkan bergerak atau tidaknya kita bagi menjadi dua. Nah, yang pertama statis, berarti yang tidak bergerak atau diam. Kemudian yang kedua dinamis, berarti yang bergerak. Nah, saya mau jelaskan dulu ya tentang judulnya ini. Jadi fluida statis. Statis tadi sudah kita pahami adalah diam. Fluida itu berarti maksudnya adalah zat yang dapat mengalir. Nah, tentunya di sini zat yang dapat mengalir kita sepakat semuanya adalah cairan dan gas. Itulah yang dimaksud dengan fluida. Jadi untuk kesempatan ini kita akan bahas tentang zat yang dapat mengalir tapi masih dalam kondisi yang diam. Tentunya ini adalah hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka tentunya ini adalah satu materi yang sangat menarik ya untuk kita bahas, karena memang itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita ya. Nanti dengan membahas materi ini diharapkan nantinya semua fenomena yang selama ini masih dibingungkan itu nanti akan jadi jelas ya. Baik, ini saya akan review dulu sebelumnya tentang tekanan ya, karena nanti ada kaitannya dengan yang akan kita bahas ya. Tekanan itu dulu dibekali kita, mungkin ini hanya semacam pengenalan saja. Di SMP dulu kita diberikan ya tentang pengertian tekanan. Nah, saya akan review, misalnya ini ada sebuah balok ya di atas lantai. Maka sebenarnya lantai ini menerima tekanan dari balok ini, di mana nantinya tekanan yang diterima oleh balok ini karena balok ini punya gaya, namanya gaya berat, itulah yang menekan lantainya. Nah, berarti di sini nantinya tekanan itu dia kita simbolkan dengan P besar. Berarti nanti di sini sobat fisika ingat-ingat ya, bahwa tekanan itu simbolnya P. Ini banyak juga kesamaannya dengan besaran yang lain. Contohnya misalnya momentum ya, simbolnya sama juga P. Kemudian gaya juga P. Jadi di sini untuk tekanan simbolnya P besar, berarti sama dengan gaya ya. Gaya ya yang diberikan ya. Nanti di sini gayanya itu adalah sama dengan gaya berat ya. Jadi yang menekan lantai itu gaya berat. Nah, kemudian kita bagi dengan luas. Yang luas yang mana? Berarti luas alas daripada baloknya. Jadi luas bagian benda yang menekan ya terhadap lantai. Berarti nantinya lantai itu berarti luas yang dikenai oleh balok itu. Oke, itu dia untuk menentukan yang namanya tekanan. Jadi gaya tekan kita bagi dengan luas bidang dari benda yang menekan itu. Jadi kalau di sini nantinya luasnya adalah sebuah bidang persegi 4, berarti nanti luasnya kita pakai luas persegi 4, berarti panjang kali lebar. Nah, kemudian dari satuannya maka kita sebut ini satuannya sesuai dengan rumusnya ini, berarti F itu satuannya tekanan, tentunya masih ingat ya sobat ya. Kemudian dibagi dengan luas itu berarti meter kuadrat, ataupun nanti ini dikatakan sama dengan Pascal ini ya. Jadi 1 Newton per meter kuadrat itu setara dengan 1 Pascal. Itulah yang disebut dengan tekanan. Nah, kemudian kaitannya nanti dengan fluida statis. Nah, ternyata fluida itu punya tekanan juga. Karena dia masih diam berarti namanya tekanan hidrostatis. Berarti tekanan pada cairan yang diam. Nah, misalkan kita punya
yaitu cairan misalnya air ya, kita tempatkan pada sebuah tabung ya. Nah kemudian ini tinggi daripada cairannya, airnya dari dasar berarti adalah HB. Nah kemudian di sini ada sebuah titik lagi, titik A, tingginya dari permukaan itu adalah HA. Maka nantinya titik-titik yang ada pada tabung ini akan mendapatkan yang namanya tekanan hidrostatis. Dari mana? Nah tentunya yang menekan titik A sama B ini adalah cairan yang ada di atasnya. Jadi yang menekan itu adalah yang di atas. Berarti kalau kita hubungkan tadi dengan formula tekanan secara umum tadi, maka tekanan pada hidrostatis ini kita simpulkan aja dengan pH itu sama dengan, berarti yang menekannya tadi adalah siapa? Yaitu berat cairan yang ada di atasnya. Berarti kita ganti dengan F itu dengan W, kemudian dibagi dengan luas. Luas yang mana? Berarti luas penampang bejananya. Jadi karena air itu kita letakkan pada bejana, berarti luas penampang airnya sama dengan luas penampang bejana. Berarti W dibagi dengan A. Oke, sampai di situ ya, masih sama dengan rumus umumnya tadi ya, F per A. Nah kemudian kita ingat untuk menentukan gaya berat ya. Gaya berat itu kan sama dengan M kali G ya. Jadi berat itu bisa kita jabarkan adalah massa dikali G. Massa siapa? Massa cairan yang diamnya. Selanjutnya kita substitusi ya ke formula ini ya. Nah, berarti W-nya coba ini kita substitusi. Berarti kalau gitu rumus daripada pH ini sama dengan ya. Berarti ini diganti dengan M dikali dengan G, kemudian dibagi dengan A. Oke, sampai di situ ya. Selanjutnya ya, kita ingat kembali bahwa M itu bisa kita uraikan juga menjadi massa jenis, kemudian dikali dengan volume. Berarti ini kita kembali ya, substitusi lagi, yaitu M-nya itu ke dalam formula ini. Maka nantinya tekanan hidrostatis ini berarti menjadi rho, kemudian dikali dengan V, kemudian dikali dengan G, kemudian dibagi dengan A. Selanjutnya untuk dia tabung ya, tabung itu kan berbentuk silinder ya. Berarti kalau kita masih ingat volumenya ini bisa juga kita nyatakan ini adalah luas penampangnya, kemudian dikali dengan tingginya. Nah berarti kalau kita substitusi lagi rumus daripada volume ya yang ada di sini, maka formula untuk tekanan hidrostatis ini bisa kita tuliskan ya dengan rho. P-nya tadi kita ganti dengan ini, berarti A, kemudian dikali dengan H, kemudian dikali dengan G, kemudian dibagi dengan yaitu A. Berarti A-nya kita coret. Nah berarti kalau gitu akhirnya ya tekanan hidrostatis kita nyatakan dengan rho, kemudian dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggiannya. Berarti inilah dia menentukan tekanan pada cairan yang diam atau namanya tekanan hidrostatis. Berarti rho G dikali H. Saya tuliskan dulu keterangannya. Berarti rho tadi menyatakan apa? Menyatakan massa jenis. Massa jenis siapa? Berarti fluida. Yang mana tentunya satuannya dalam satuan internasional berarti adalah kilogram per meter kubik. Nah kemudian kalau G ya, G itu tentunya kita sudah sangat familiar. Ini menunjukkan percepatan ya. Jadi menunjukkan percepatan yaitu gravitasi ya. Gravitasi yaitu bumi ya. Nah ini merupakan konstanta ya. Konstanta berarti nilainya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Nah kemudian kalau H adalah ketinggian ya. Jadi ini ingat ketinggian. Ketinggian apa? Ketinggian dari permukaan. Jadi selalu kita ukur dari permukaan. Oke, berarti satuannya adalah meter ya. Nah, satuannya adalah meter. Oke.
Berarti dari formula ini bisa kita katakan ya, kesimpulannya bahwa tekanan hidrostatis dipengaruhi 3 hal: massa jenis fluida, percepatan gravitasi, dan yaitu ketinggian. Nah, coba lihat sobat, titik A dan titik B ini berarti kalau misalnya kita ditanya ya, mana paling besar tekanannya? Berarti tentunya adalah B. Kenapa? Karena semakin tinggi ya, atau semakin dalam dia dari permukaan, berarti nantinya tekanannya akan besar juga, karena di sini hubungannya menjadi sebanding atau berbanding lurus. Makanya kalau misalnya sobat pernah ya menyelam di dalam sungai atau dalam laut, maka semakin ke dalam kita merasakan ya, yaitu susah untuk menyelam karena kita mendapatkan tekanan dari air yang ada di atas kita. Maka disarankan untuk penyelam ya, yang profesinya menyelam ya, itu disarankan jangan lama-lama ya, karena ibaratnya kita di dalam sungai atau laut itu ditimpa atau membawa batu yang sangat besar ya. Jadi batu itu dikatakan sebagai tekanannya ya. Oke. Nah, kemudian ada barangkali nanti di soal itu ya, dia menanyakan tekanan total. Berarti itu artinya melibatkan udara luar. Jadi misalnya tadi sini tabungnya kan nggak ditutup ya, berarti akan masuk udara luar, berarti nanti tekanannya akan bertambah ya. Maka nanti kalau ditanya dia tekanan total ya, maka kita cukup jumlahkan ya, tekanan hidrostatis kemudian ditambah dengan tekanan udara luar. Itu kalau misalnya nantinya ditanya tekanan total. Berarti nanti di sini untuk P0 ya, untuk P0 itu tadi menyatakan tekanan ya, tekanan yaitu udara ya, udara yaitu luar ya. Nah, di mana ini biasanya sudah merupakan konstanta juga ya, konstanta yang besarnya ya sama dengan 1 atm. Nah, ini sama dengan 1 atm ya, 1 atm atau sama dengan 10 pangkat 5 yaitu Pascal. Jadi kalau misalnya di soal nanti tidak disebutkan, berarti kita gunakan tekanan udara luarnya 1 atm atau 10 pangkat 5 Pascal. Begitu kira-kira sobat ya, konsep atau materi yang harus kita pahami untuk nanti bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan di dalam fluida statis. Oke, bagaimana sobat ya? Tentunya dengan membahas materi ini bisa sedikit ya, atau nantinya membantu sobat untuk mengerti tentang fenomena-fenomena di dalam fluida. Oke, baik sobat, itu untuk materi yang kita bahas pada hari ini. Setelah ini kita akan lihat bagaimana mengaplikasikan materi ini pada soal-soal yang ada. Oke, baik sobat fisika, kita tadi sudah bahas ya konsepnya ya, bagaimana cara menentukan tekanan hidrostatis dan apa arti atau dia pengertian ya dari tekanan hidrostatis. Nah, sekarang coba kita aplikasikan ya konsep yang sudah kita bahas tadi pada soal berikut ini. Nah, yang pertama ini ada sebuah paku ya, kita pukul ke dalam papan, di mana gaya untuk memukulnya itu sebesar 30 Newton, sedangkan luas penampang dari bagian paku yang akan menembus papan nantinya itu 0,2 meter kuadrat. Maka ditanya berapa tekanannya. Nah, maka tentunya berdasarkan formula tadi yang sudah kita bahas, tekanan itu adalah gaya tekan yang diberikan kemudian dibagi dengan luas penampangnya. Nah, kemudian di sini datanya sudah lengkap semua, tinggal kita masukkan saja. Nah, berarti di sini berarti gayanya tadi sama dengan 30 kemudian dibagi dengan 0,2. Berarti ini sama saja dengan 300 dibagi dengan
Berarti kalau gitu tekanannya diperoleh sama dengan 150 Pascal. Oke, begitu sobat. Yang pertama ya, masih gampang ya. Nah, jadi coba dulu kalian juga coba sendiri supaya tahu bagaimana mengerjakan soalnya, tentunya supaya semakin paham. Tentunya saya siapkan satu soal di sini, yaitu mirip dengan soal yang pertama tadi. Nah, ditanya berapa tekanan ya yang diterima oleh papan dalam satuan Pascal. Cuma di sini hati-hati nanti ya. Di sini saya buat luas penampangnya sangat kecil, 0,4 mm². Maka nanti karena ditanya dia dalam Pascal, maka ini harus diubah dulu ya, terlebih dahulu ke dalam satuan internasional, karena Pascal itu adalah satuan internasional. Berarti diubah ke meter kuadrat. Oke. Nah, kemudian coba soal berikutnya. Nah, ini ada sebuah danau, kedalamannya 15 meter. Tentunya kalau danau berarti ada air, ada fluida, maka dia punya tekanan pH. Nah, kemudian nantinya udara luar akan juga ikut menekan ya, karena permukaannya ini langsung berhubungan dengan udara luar. Dari mana misalkan tekanan udara luar di sini kita simbolkan dengan V0 sama dengan 1 atm ya. Kemudian ditanya ini berapakah tekanan total di dasar danau, di mana ini diinginkan satuannya nanti jawabannya dalam satuan atm. Nah, untuk itu saya mau informasikan dulu bagaimana cara mengkonversi ya atm ke Pascal atau Pascal ke atm. Nah, ini 1 atm itu ternyata setara ya dengan 10⁻⁵ Pascal, atau kalau kita balik 1 Pascal setara dengan 10⁻⁵ atm. Oke, nah kemudian tadi sudah kita semua tahu bahwa untuk menentukan dia tekanan total ya, PT kita singkat dengan PT sama dengan ya jumlah dari tekanan hidrostatis, pH kita singkat ditambah dengan tekanan udara luar. Nah, kemudian di sini udara luarnya sudah diketahui, berarti kita tinggal menentukan terlebih dahulu tekanan dari hidrostatisnya. Berarti pH tadi rumusnya adalah rho. Rho di sini berarti adalah rho air, karena danau itu fluidanya adalah air. Nah, kemudian dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan ketinggian permukaan dari dasar. Nah, kemudian ini kita tinggal masukin saja. Ini juga sudah lengkap datanya ini. Berarti tekanan hidrostatis rho air itu merupakan konstanta ya sobat ya. Nah, ini memang sudah wajib diketahui. Nah, ini lainnya dalam satuan internasional itu 1000 ya, 1000. Kemudian G-nya itu 10, tingginya tadi 15. Berarti ini sama dengan 15 kali 10⁻⁴. Satuannya berarti adalah Pascal, masih satuan internasional. Karena tadi soalnya minta dalam atm, berarti ini harus kita ubah ke atm ya. Nah, dimana tadi 1 Pascal itu sama dengan 100.000 ya, atau dikali 10⁻⁵. Berarti ini supaya berubah menjadi atm kita kali ya dengan 10⁻⁵, berarti 15 kali 10⁻⁴ dikali dengan 10⁻⁵ berarti atm. Berarti kalau kita kalikan ini ke sini berarti hasilnya adalah -1. -1 sama dengan dibagi 10, berarti 15 dibagi 10 berarti sama dengan 1,5 atm. Jadi nilai daripada tekanan hidrostatisnya kita temukan 1,5 atm. Nah, sehingga nantinya tekanan total berarti kita tinggal jumlahin pH-nya tadi 1,5, kemudian ditambah dengan 1 berarti sama dengan 2,5 atm lah tekanan total yang diterima oleh dasar dari bejana tersebut. Oke, bagaimana sobat? Oke, baik. Berarti ini tadi sudah kita aplikasikan ke dalam 2 soal. Nah, saya juga akan siapkan juga kepada kalian untuk soal yang kedua. Nanti dicoba. Ini ditanya juga sama, tekanan total di dasar danau dengan satuan mintanya adalah atm. Oke sobat ya. Nah, itu barangkali untuk pembahasan kita pada hari ini. Kita sudah bahas tadi apa yang dimaksud dengan tekanan hidrostatis, kemudian bagaimana cara menentukannya. Nah, oke, tentunya supaya ini semakin dipahami, maka jangan lupa untuk terus
mengulang, kemudian disertai dengan latihan. Nah, tentunya ini kita teringat ya dengan sebuah pepatah mengatakan bahwa lancar kaji karena diulang. Saya Mr. Kenju, supaya video-video nanti bisa sobat ikuti, maka jangan lupa untuk subscribe, kemudian like, share, dan komen. Itu saya dulu, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.